Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahlal Kairim dengan NIM 24050408. Pada kali ini saya akan menjelaskan sebuah program, tetapi saya tidak sendiri, tetapi dengan dua rekan saya. Kenapa saya buat begini? Karena dibagi dengan tiga, bagian input, proses, dan output. Dan di sini saya akan menjelaskan tahap awal program, yaitu di bagian input. Ibaratnya seorang dokter yang mau memeriksa pasien, dokter itu harus mempunyai ilmu di kepala dan harus bertanya ke pasiennya. Nah, di kode inilah proses itu ada di sini. Yang pertama, kita membuat kamus gejala dan di sini kita bisa lihat gejala-gejala medis dan kita berikan kode seperti G1, G2, G3 dan seterusnya. Kenapa memakai kode? Supaya program kita ini kerjanya lebih cepat dan rapi saat memproses data nantinya. Dan yang kedua, kita punya rules atau aturan yang dimana program ini sudah dicatat kalau gejala G1 sampai G29 maka penyakitnya itu adalah ginjal akut dan seterusnya. Jadi rules ini adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi supaya sebuah penyakit bisa terdeteksi. Dan yang ketiga ini, bagaimana cara kita mendapatkan data dari pengguna? Program ini akan melakukan perulangan atau looping untuk bertanya satu persatu gejala tadi. Dan jika pengguna menjawab yes, maka kode gejala tersebut akan disimpan ke dalam daftar fata. Dan daftar fata inilah yang berisi semua keluhan yang dialami pengguna. Jadi, bagian input ini kita sudah punya aturan dan sudah punya fakta dari pasien. Nah, bagaimana cara mencocokkan fakta ini dengan aturan yang ada? Itu akan dijelaskan oleh bagian proses dengan rekan saya. Saya Irgi Melando dengan NIM 24050440. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian proses. Pada bagian rules kita sudah mengetahui gagal ginjal sudah ditentukan kodenya, kanker ginjal sudah ditentukan kodenya, batu ginjal sudah ditentukan kodenya. Selanjutnya pada bagian depth backward chaining, di sini kita akan menguji hipotesis penyakit dengan mencocokkan gejala dari rules terhadap fakta. Jika rules tidak terpenuhi atau tidak cocok, maka di sini akan menunjukkan tidak terpenuhi. Pada bagian ini juga jika terpenuhi dia akan menunjukkan terpenuhi. Pada bagian for kode, di sini kita akan menanyakan gejala ke pengguna dan menyimpannya. Apakah itu yes atau no? Selanjutnya kita akan menguji penyakit menggunakan rules backward chaining. Apakah sesuai atau tidak? Lalu kita akan menghasilkan outputnya sesuai atau tidak. Saya Mansur lagi dengan NIM 24050403. Sini saya menjelaskan bagian output pada program ini. Pada program ini ada 3 output yang akan keluar jika rulesnya sama dengan apa yang dialami oleh pasien. Rulus pertama itu ada gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut itu ada G1, G2, G3, G6, G8, G9, G14, G21, G28, G29. Nah, G1 itu ada berkurangnya rasa terutama di tangan. Nah, sini sudah ada input berkurangnya tangan, maka kita input yes. Ini ada apakah Anda mengalami darah di dalam air kencing? Nah, darah dalam air kencing itu G2. Apakah rulus 1 ada G2? Nah, rulus 1 ada G2, kita bikin yes. Nah, apakah Anda mengalami demam? Nah, demam tuh di G3. Rulus 1 apakah ada G3? Ada. Nih G3 dibikin yes. Baru apakah Anda mengalami kencing di malam hari? Kencing di malam hari G5 tidak ada, tidak, no. Baru apakah Anda mengalami mual G6? Plus 1 apakah G6 ada? Yes. Apakah Anda mengalami mudah lelah? Mudah lelah itu di G
Sudah lelah G7. Rule 1 tidak ada G7 maka tidak dibikin no. Baru apakah Anda mengalami muntah? Mengalami muntah tuh di G8. G8 ada nih. G8 berarti yes. Supaya dia nanti outputnya gagal ginjal akut. Yes. Apakah Anda mengalami pembengkakan yang menyeluruh? Pembengkakan menyeluruh. Pembengkakan menyeluruh G9. G9 ada yes. Yes. Apakah Anda mengalami ruam kulit? Ruam kulit G11. G11 tidak ada, begini no. Apakah Anda mengalami volume air kencing berkurang? Volume air kencing berkurang itu G14. G14 nah ada nih. Yes. Apakah Anda mengalami desakan untuk kencing desakan untuk kencing itu di G15. G15 tidak ada, no. Apakah Anda mengalami nafsu makan menurun? Nafsu makan menurun dari G17. G17 tidak ada di gagal ginjal akut, no. Apakah Anda mengalami nyeri di tulang pinggang? Di tulang pinggul. Apakah mengalami tulang pinggul? Itu G19. Tidak ada, no. Apakah Anda mengalami nyeri di daerah kandung kemih? Nyeri di daerah kandung kemih itu ada di G20. Tidak ada, no. Apakah Anda mengalami nyeri di daerah ginjal? Nyeri di daerah ginjal itu ada G21. Nah, di rules gagal ginjal akut ini ada G21, maka dibikin yes. Supaya nanti outputnya itu gagal ginjal akut. Apakah Anda mengalami nyeri ketika kencing? Nyeri ketika kencing itu ada di G22. G22 tidak, no. Apakah Anda mengalami nyeri perut? Nyeri perut. Mana ini nyeri perut? Nyeri perut G23. G23 tidak ada, no. Apakah Anda mengalami nyeri punggung bawah? Nyeri punggung bawah ini ada di G24. Tidak ada, no. Apakah Anda mengalami nyeri yang hilang timbul? Nyeri yang hilang timbul itu G25. Tidak ada, no. Apakah Anda mengalami penurunan berat badan? Penurunan berat badan G27, no. Apakah Anda mengalami sering kencing? Sering kencing G28. Nah, di sini ada nih. Berarti yes. Apakah Anda mengalami tekanan darah tinggi? Tekanan darah tinggi ada di G29. G29 ada nih. Nah, yes. Nah, apakah Anda mengalami rambut dan kaku dan rapuh? Nah, G30 tidak ada, no. Apakah Anda mengalami nyeri tangan G31. G31 tidak ada, no. Nah, maka outputnya ini gagal ginjal di daerah air kantung kemih terpenuhi, gagal ginjal kencing di malam hari tidak terpenuhi, menguji prerogatif ginjal, maka outputnya kemungkinan gagal ginjal akut. Nah, ini dia gagal ginjal akut. Nah, kan sesuai dengan apa yang di sini. Gagal ginjal akut. Sekian penjelasan dari program kami. Salah dan kurang kami minta maaf. Terima kasih.